102,2 Radio Suara Sampang FM. Siang hari ini kita akan hadir di acara obrolan masa kini ini ya. Nah, saat ini SS Mania, alhamdulillah kita kedatangan tamu-tamu yang luar biasa pada siang hari ini, yaitu dari kantor Bea Cukai Madura. Beliau ini dari Kepala Seksi Pelayanan Cukai Madura dan staf pelayanan kantor Cukai Madura. Nah, kita sapa dulu, ada tamu kita yaitu Bapak Aku Raku. Selamat siang, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh SS Mania dimanapun berada yang saat ini mendengarkan acara ini. Wah, luar biasa nih Pak Aku menyapanya untuk dari SS Mania, beda banget ini. Dan satu lagi tamu kita ini adalah Bapak Bestia Yuda. Beliau adalah staf pelayanan kantor Bea Cukai Madura. Selamat siang Bapak, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang SS Mania, selamat siang Bapak Wahyu. Sehat? Oke. Alhamdulillah sehat. Ini panggilannya Pak Bastian, Pak Bastia atau Pak Yuda? Pak Besti aja deh. Pak Besti. Siap. Lebih kerennya ya. Betul sekali. Nah, ya teman-teman, kesempatan kali ini kita mengangkat tema ya bersama tamu kita yaitu dari Bea Cukai Madura. Yaitu tema kita adalah legal itu mudah. Nah, legal itu mudah. Nah, sebelum kita ngebahas tentang legal itu mudah, berarti pikiran dari SS Mania mudah gimana ya caranya? Nah, di mana kelegalan itu yaitu tentang nomor pokok pengusaha barang kena cukai, maksudnya seperti itu, atau disingkatnya NPPBKC. Benar ya Pak Aku ya? Benar sekali, Pak. Oke, nih Pak Aku, pada kesempatan kali ini syarat ini orang mungkin taunya, oh nomor ini Mas, nomor pokok usaha ini. Nah, syarat mendapatkan nomor pokok pengusaha barang kena cukai itu apa aja nih Pak? Oke Mas Wahyu, jadi ada kata pepatah ya Mas, kalau tidak kenal tidak sayang. Benar. Nah, saya akan memperkenalkan dulu nih kepada seluruh SS Mania yang mungkin awam ya, nggak tahu Bea Cukai itu apa sih gitu loh, tugasnya apa sih gitu loh. Ya, saya akan jelaskan sedikit tentang kami Mas Wahyu dan seluruh SS Mania. Kami adalah salah satu unit eselon 1 di bawah Kementerian Keuangan ya. Bea Cukai itu tugasnya memungut pajak dalam bentuk pabean dan cukai, Mas. Ya, jadi jangan keliru. Kalau di pelabuhan bandara itu ada bea cukai, ada imigrasi. Kalau bea cukai itu ngurusi barangnya, kalau imigrasi itu ngurusi orangnya. Yang datang dari luar negeri. Ya. Jadi kami mendapat target dari negara untuk tahun 2021 ini mengumpulkan pendapatan dari sektor kepabeanan dan cukai lebih kurang 240 triliun. Nah, itu adalah dana yang kita gunakan untuk menggerakkan pembangunan, Mas. Ya, membayar gaji pegawai negeri, membuat jembatan, jalan, membangun sekolah, waduk dan lain-lain. Ya. Nah, kami di Bea Cukai Madura ini lebih spesifik lagi ya, mendapatkan target 300 miliar 2021 ini. 300 miliar Mas. Ya, itu harus kami kumpulkan dan alhamdulillah sudah melebihi target saat ini. Sudah ya. Tapi apakah itu mudah? Tidak, Mas. Tidak, karena kalau pengusahanya tidak disiplin, masyarakatnya juga masih mau menggunakan rokok yang ilegal, target itu tidak akan tercapai. Nah, padahal untuk mengurus perizinan pabrik rokok ini dipermudah sekali sama pemerintah, Mas. Ya, siapapun yang mempunyai syarat-syaratnya untuk mempunyai NPBBKC itu tadi, nomor pokok pengusaha barang kena cukai, ini cukup mudah kok. Ya, kalau Mas Wahyu punya lahan 200 meter, ya, terletak di tepi jalan yang bisa dilalui oleh mobil, ya, satu pintu keluar masuk, ya, ada pagarnya, tidak berhubungan dengan bangunan lain,
tidak ada kegiatan lain di dalamnya yang bukan pembuatan rokok, sudah bisa Mas punya pabrik rokok. Nah, ya, ajukan saja ke kantor bea cukai terdekat. Makanya tema kali ini yaitu legal itu mudah gitu. Betul, ya, betul. Oke. Hanya itu saja. Ya. Syarat mendapatkan nomor pokok itu sendiri, pengusaha itu barang kena cukai itu gimana? Nah, itu tadi sebagian sudah saya ceritakan kan, sudah saya sampaikan ya. Ada dua kegiatan untuk mendapatkan nomor pokok ini, Mas. Kegiatan pertama adalah pemeriksaan fisik lokasi. Lokasi. Nah, setelah pemeriksaan fisik itu disetujui oleh kantor bea cukai, baru pengusaha tersebut mengajukan izinnya. Ya. Pemeriksaan fisik lokasi ini yang sudah saya sebutkan tadi, syaratnya Mas. Nah, yang pertama yang paling penting ini minimal syaratnya 200 meter persegi. Luasnya. Kalau kurang dari itu kami pastikan ditolak. Tapi kan 200 meter persegi tidak harus hak milik. Sewa juga bisa. Gitu loh. 200 meter persegi kan nggak terlalu luas kan, bukan 1 hektar loh ya. Syarat izin itu ya. Syarat izin. Nah, itu satu. Yang kedua ya, ada pagar keliling. Pagar keliling. Ya, pagar keliling itu, ya. Satu pintu keluar masuk. Ya, tidak berhubungan dengan bangunan lain. Ya, kalau misalnya petugas nanti periksa ternyata ada pintu ke bangunan lain, ya kita tolak, tutup dulu. Gitu Mas. Tidak boleh ada kegiatan lain di dalamnya. Misalnya di dalamnya membuat rokok, tapi nanti ketahuan juga membuat misalnya pabrik minuman, pabrik apalah, kami batalkan. Selain rokok lah gitu ya. Tidak boleh. Hanya itu. Hanya harus satu usaha itu ya. Hanya itu, ya. Tidak boleh, dan harus terletak di pinggir jalan yang bisa dilalui oleh kendaraan roda 4. Nah, kalau dia masuk gang hanya bisa dimasuki oleh sepeda motor, ya kami tolak. Ya, syaratnya itu. Itu saja syarat utama. Nah, nanti petugas akan datang setelah permohonan diajukan. Petugas akan datang mensurvei lokasi. Benar nggak ini luasnya 200, dihitung. Batas-batasnya jelas nggak? Pintu masuknya satu pintu nggak? Ya, ada kegiatan lain di dalam nggak? Kalau disetujui Mas, ya, akan diterbitkan berita acara pemeriksaan lokasi. Ya. PMCK 6 namanya. Ya, setelah diterima lokasinya, baru pengusaha itu mengajukan izin NPPBKC-nya. Ya, itu kalau pengusahanya, kriteria orang yang wajib memiliki NPPBKC, Pak. Ya, itu ya. Ya. Oke. Semuanya, semua orang yang akan mempunyai maksud berusaha di bidang hasil tembakau, Mas. Ya, mau membuat rokok wajib punya, Mas. Wajib punya. Kalau tidak punya NPPBKC, ilegal dia. Dia membuat rokok tanpa izin, itu ada pasal pidananya, Mas. Oke. Prosedurnya itu. Ya, prosedurnya itu. Oke. Nah, kalau sudah izin sudah dijelaskan, syaratnya sudah lengkap. Nah, di situ kan ada barangnya nih Pak ya, kayak rokok ini. Nah, prosedur untuk merek, ini kan sudah masuk ke merek. Kalau udah di situ ada rokok, ini rokoknya apa sih? Merek apa sih? Nah, jadi mereknya beda lagi untuk prosedur. Yang tadi belum selesai. Itu kan baru satu tahap. Berarti satu tahap. Ada dua tahap. Jadi izin lokasi, kalau sudah disetujui, baru mengajukan izin NPPBKC-nya. Syaratnya adalah berita acara pemeriksaan fisik tadi itu salah satu kelengkapannya. Ya, kelengkapan yang lain adalah surat-surat izin dari instansi terkait. Ya, sekarang namanya NIB, Mas. NIB. Nomor induk berusaha, itu semua di dalamnya sudah lengkap itu. Ada izin usaha industri, ada izin apa lagi kalau NIB itu? Kalau NIB sekarang sudah jadi satu, Bapak. Sudah jadi satu. Syaratnya ya Mas, itu harus melakukan aktivasi ke instansi terkait. Nanti formnya ada di lembar kedua, nanti ada perizinan terkait dengan sigaret kretek. Nah, untuk yang baru ini, kalau yang sebelumnya itu hanya sigaret kretek saja. Tapi kalau yang terbaru ini NIB-nya harus ada sigaret kretek tangan dan atau itu sigaret
kretek, mesin. Nah, tergantung dari objeknya apa yang ingin diusahakan oleh calon pengusaha. Nah, Bea Cukai sendiri untuk memilah, oh ini sigaret kretek mesin, ini sigaret kretek tangan. Itu nanti masing-masing ada izinnya, Mas. Ya, jadi setelah izin lokasi didapat, izin NPBBKC-nya didapat, nah, baru mereka boleh mulai berusaha. Tapi itu baru izinnya. Untuk membuat rokok, mereka harus mempunyai izin merek dan izin tarif. Nanti rekan saya yang akan menjelaskan. Ya. Nah, sebelum ke Pak Haris nih masih tetap di Pak Ako. Nih, Pak Ako kan sudah dijelaskan. Selama ini dari pengusaha sendiri yang konsultasi atau yang sudah mereka proses izin, seberapa banyak sih, Pak? Dari rokok yang sudah, kan banyak rokok ilegal nih sekarang nih. Bandingannya berapa banyak sih, Pak? Kalau yang legal sekarang terdaftar di kantor kami 91 pabrik rokok, Mas. Ya, itu di Madura ini, Pak? Ya, itu di mayoritas di Pamekasan, nomor 2 terbanyak di Sumeneb. Di Sampang ini kalau tidak salah 3 pabrik rokok yang terdaftar ya. Dan di Bangkalan ada 1. Ya, itu. Tapi kalau kita bicara yang ilegal, ya kalau kami tahu kita proses ya. Ya, setiap hari kami melakukan operasi untuk merazia rokok-rokok ilegal tersebut ya. Produksi gitu ya. Ya. Oke, walah. Ya. Oke. Nah, sekarang kita bergeser ke Pak Bestia nih Pak Bestia. Oke. Nah, untuk izin pengajuan merek sendiri prosedur kayak barusan yang sudah dijelaskan sama Pak Ako nih, Pak. Nih, apa saja nih, Pak? Siap. Jadi sebelum kita menuju ke perizinan merek itu ya, Mas Wahyu, SS Mania ini harus tahu. Tadi kan seperti yang dijelaskan oleh Pak Ako, yang pertama itu kan adalah permohonan lokasi. Nah, itu tahap 1 tuh. Terus yang kedua itu adalah permohonan NPBKC. Nah, kalau di saya nih tahap ketiga. Oh, tahap ketiga. Iya. Ada cerita lucu nih, Mas Wahyu. Nah, pas waktu ada satu perusahaan yang tidak bisa saya sebutkan mereknya, dia sudah mengajukan NPBKC ya. Terus habis gitu, setelah itu dia tanya, oh sekarang saya boleh dong produksi rokok? Jadi iya. Jadi pertanyaan, loh, Bapak sudah mengajukan merek belum? Nah gitu. Jadi satu merek itu, satu perusahaan itu bisa mengajukan beberapa merek. Jadi kan jenis sigaret ya, kita dalam peraturan undang-undangnya itu rokok itu kan namanya sigaret. Nanti ada sigaret, ada kretek, ada putih, ada yang mesin, ada yang tangan. Itu kan kebanyakan orang-orang lihatnya sigaret, kretek, mesin gitu. Apa sih sigaret, apa sih kretek, apa mesin. Nah, itu semua punya spesifikasinya sendiri, Mas. Nah, jadi untuk SS Mania nih, bagi yang sudah memiliki NPBKC, waktunya untuk mengurus tarif dan merek. Nah, kalau untuk persyaratannya apa saja sih? Kalau persyaratannya yang pertama tentu saja ada surat permohonan. Nah, yang kedua wajib. Fardu ain. Iya. Surat permohonan itu pasti ada. Yang kedua itu surat pernyataan. Nah, surat pernyataan. Kenapa sih kok harus ada surat pernyataan? Karena dalam surat pernyataan itu ada 3 poin yang dititik tekankan. Mas Wahyu. Nah, yang pertama adalah tidak memiliki kesamaan tulisan atau pelafalan dengan merek hasil tembakau lainnya. Ada hakinya juga kan. Harus ada hak cipta sendiri, Pak ya. Betul. Terus tidak menyerupai desain kemasan yang telah dimiliki atau dipergunakan oleh pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir lainnya. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan. Nah, kalau sudah 3 poin itu sudah masuk dalam surat pernyataan, maka harus dipatuhi. Nah, itu di surat pernyataannya. Kalau misalnya nggak dipatuhi gimana ya? Tahu-tahu ada merek sama nih, misalnya dari fontnya agak sama, mirip. Fontnya sama, warnanya sama, dan lain sebagainya. Kalau sudah berdasarkan penelitian itu sudah gak memenuhi syarat, otomatis dicabut mereknya, Mas. Jadi menentukan yang
melihat oh ini sama di itu, Bea Cukai Pamekasan? Ya kalau misalnya Mas punya pabrik rokok mereknya sama atau ada yang jiplak punya sama, karena satunya, oh ini laku nih, ya coba merek ini. Ayo kita tiru gitu kan. Oh nggak bisa, kita punya database. Kita punya database yang sistemnya terpusat. Terus yang kedua ini harus ada surat daftar merek hasil tembakau. Nah, tapi ada yang bertanya, nah saya kan baru bikin pabrik rokok Pak, nggak punya merek. Ya tetap lampirkan, tapi tulisannya nihil. Itu. Terus yang kedua, yang keempat ya. Nah, yang keempat itu harus ada hasil laboratorium. Laboratorium itu tujuannya untuk apa sih Mas? Dan mungkin SS Mania pengen tahu. Nah, di situ ada kadar nikotin kan? Nah, pasti nikotin dan tar kita juga ngawasin itu loh Mas. Kita dapat titipan loh dari Dinas Kesehatan itu. Terus dan laboratorium ini harus bersertifikasikan. Jadi Masnya ini mau mengajukan rokok SKM misalnya nih, sigaret kretek mesin. Satu paknya 12. Nah, itu harus diuji dulu. Kita harus tahu berapa jumlah nikotinnya, berapa jumlah tarnya. Kenapa sih kok harus ada? Nanti di syarat kelima adalah kemasan. Nah, kan kemasan nih, kemasan itu harus dilampirkan Mas Wahyu. Jadi dalam kemasan itu kan ada beberapa peraturan yang mengikat nih. Ya, misalnya jenis rokoknya. Jumlah rokoknya berapa? Ada kan di kemasan rokok? Nah, ada juga dilarang bla 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 bla. Nah, mencantumkan itu. Iya, mencantumkan atau tidak boleh dijual ke anak yang di bawah 18 tahun atau ibu hamil. Nah, seperti itu. Nanti kita ngelihat nih, cek. Nah, kalau misalnya sudah sesuai, belum lagi ada yang gambar kanker dan lain sebagainya. Nah, itu harus semuanya dilengkapi gitu Mas Wahyu. Mungkin jadi, ada beberapa lansia juga untuk memberikan edukasi. Oh, ini berbahayanya seperti ini. Gitu. Itu salah satu edukasinya. Gitu kan ya Pak Angko? Betul sekali. Oke. Nah, kembali lagi ke Pak Angko nih Pak. Tadi sudah dijelaskan nih, udah masuk ke dalam nih ya. Kalau memang legal itu mudah ya. Masyarakat mungkin kalau udah dijelasin, oh seperti ini prosedurnya. Nah, saat ini Bapak dari pengusaha-pengusaha rokok sendiri, kalau memang apa sih yang mereka kesulitan Pak? Kebanyakan mereka kesulitan yang Pak aku jumpai di lapangan atau di masyarakat Pak? Ya, sebenarnya persyaratan yang kami sebutkan tadi sebenarnya kalau bisa dibilang itu mudah ya. Mudah sekali itu. Luasnya 200 meter, tidak harus hak milik, sewa juga bisa. Tetapi kenapa selama ini masih banyak pengusaha yang tanpa izin tapi memproduksi rokok Mas? Ya karena faktor keuntungannya. Faktor keuntungannya. Padahal pemerintah sudah cukup fair ya. Tidak semua pengusaha rokok itu sigaret kretek tangan. Itu terbagi menjadi 3 golongan. Ya, 3 golongan itu tarifnya dari yang tertinggi Rp800 per batang. Yang terendah Rp100, Rp110 per batang. Ya, jadi tidak sama. Ya, pengusaha besar yang produksinya sudah di atas 5 miliar batang per tahun tidak sama dengan pengusaha kecil yang produksinya hanya puluhan juta per tahun. Tidak sama Mas. Tarifnya dibedakan. Ya, jadi ya itulah keadilan dari pemerintah. Jadi kita mendorong semua pengusaha rokok ini jangan ragu-ragu lah untuk mengurus izinnya, ya supaya kerjanya enak, tenang toh. Usaha setengah-setengah. Nah, kalau pabrik rokoknya ilegal, kerja deg-degan. Nih, kapan ditangkap? Ya, kapan didenda? Ya, coba kalau legal, ya udah enak toh. Ada sanksi sendiri nggak Pak Aku? Tadi sudah dikasih ini. Dikasih teguran surat, ada sanksi tersendiri nggak? Kami bekerja berdasarkan undang-undang Mas ya, undang nomor 39 tahun 2007 ya.
Di pasal 54 itu Mas, barang siapa yang membuat rokok tanpa izin, mengedarkan ya, itu sanksinya 1 tahun sampai 5 tahun penjara pidana Mas. Serem kan? Masih kena denda lagi 2 sampai 10 kali. 10 kali ya. Jadi ayolah kita semua berusaha dengan bersih, legal, karena kalau tidak bayar cukai nggak ada nyumbang apa-apa ke negara nih Mas. Ya. Nyumbang penyakit Bapak. Nah, hanya nyumbang penyakit ya, hanya nyumbang penyakit. Kalau ada cukainya kan juga ada otomatis efek juga punya andil ke negara juga. Ada, ya itu tadi Mas, kita kena ditarget 179 triliun dari sektor cukai aja ya. Itu kalau pengusahanya malas ya nggak tercapai. Dan itu nanti kembali ke kita. Dan ada yang kembali langsung Mas, ya, seperti CSR ya bentuknya. Itu namanya DBH CHT ya, dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Ya, tahun ini kalau tidak salah Sampang ini mendapat 23 miliar. Ya langsung. Yang mengelola Pemkab ya. Gitu Mas. Iya, jadi dibuat untuk kebutuhan masyarakat gitu ya. Untuk dana bagi hasil ini. Iya Mas Wahyu, sebentar nih. Boleh nggak menekankan ini? Legal itu mudah, kenapa yuk? Bea Cukai sekarang support loh untuk legal. Dan ini kayak apa Pak? Supportnya itu kita sudah menyediakan layanan informasi dan janji layanan. Jangan pernah sekali, dan perlu ditekankan ini Mas Wahyu. Jadi SS Mania nih yang mau bikin perusahaan rokok jangan sekali-sekali ngasih gratifikasi ke kita. Kita nol, biaya nol, tanpa biaya. Kita juga ada janji layanan. Kalau misalnya nih SS Mania mau mengajukan permohonan nih, kita ada janji layanan selama 3 hari. Nah 3 hari nanti pilihannya adalah permohonannya diterima atau ditolak. Kalaupun ditolak nih ya SS Mania sekalian, pasti dari kita akan menyampaikan kenapa sih kok ditolak. Sebut nanti akan ada lampiran itu, titik-titik poin-poinnya mana sih aja sih yang ditolak, seperti itu. Jadi nanti para calon-calon pengusaha ini, kalau milenial sekarang ini kan calon-calon pengusaha muda-muda loh sekarang ya. Banyak sekali. Jadi di situ sudah sangat jelas dan tanpa biaya intinya gitu. Mas Wahyu. Oke, terima kasih ini Pak Bestia Yuda ya, luar biasa sekali Pak Aku yang memang semangat agar juga masyarakat tahu ya tentang bea cukai dan NPP BKC itu sendiri. Nah, benar sekali kata Pak Bestia, legal itu mudah ya ternyata ya. Hanya mungkin dari kita aja niatnya. Apa sih kalau sudah ngerti? Berarti kalau kita sudah legal, jadi manfaatnya juga kepada kita sendiri gitu ya. Soalnya pemerintah sudah mengaturnya di situ. Nah, untuk tadi tarif dan merek itu mungkin bisa dijelaskan nih Pak Wistian, yang sigaret tarifnya kan beda dengan sigaret kretek mesin gitu ya. Nah, itu untuk tarif itu ditentukan itu dari bahan tembakonya atau bagaimana Pak? Jadi gini ya Mas Wahyu, untuk pengajuan merek ini dasarnya yang pertama adalah mengajukan mereknya, tarif ya, baru kita nentukan tarifnya. Nah nanti akan ada merek nih, terus perusahaan ini mau bikin apa, SKM atau SKT atau mungkin sigaret putih. Nah nanti di situ ada, nanti perusahaan dari NPBKC itu ada golongannya Mas Wahyu. Yang tadi itu yang sudah disebutin, kira-kira perusahaan dalam 1 tahun itu bisa memproduksi seberapa banyak batang rokok. Nah nanti ada golongannya. Nanti kalau sudah merek, terus ada jenisnya, ada golongannya, nanti ada harga jual eceran yang ditawarkan. Nah sebagai contoh ini ya Mas Wahyu, di sini nih ada untuk SKT nih. Nah contohnya SKT ini kan kita dasar tarifnya untuk tahun 2021 adalah di PMK nomor 198.
Nah, peraturan Menteri Keuangan nih yang mengatur terkait dengan tarif. Sebagai contoh, misalnya SKT golongan 3, berarti perusahaan itu memproduksi tidak lebih dari 500 juta batang dalam 1 tahun. 500 juta batang. Nah, iya, itu kan bisa diperkirakan kira-kira mampu seberapa nih perusahaan. Nah, tapi nanti ada di NPBKC-nya sebetulnya izin penetapan golongannya itu. Nah, setelah itu baru kita menentukan tarif cukainya. Nah, tarif cukainya tadi kan SKT golongan 3 nih. Ya, berdasarkan peraturan menteri yang dimaksud, itu nanti tarif cukai per batang atau per gram itu adalah Rp110. 110. Nah, sudah kan sampai sini paham ya tarifnya ya. Nah, baru setelah itu menentukan HJE. Nah, harga jual eceran per batang atau per gram itu dari SKT golongan 3 itu paling rendah Rp450. Paling rendah enggak? Iya, jadi satu batang hitungannya 450. Nah, setelah itu jumlah isinya nih dalam satu kemasan itu mau berapa banyak? Ada yang 12, ada yang 16, ada yang 20. Kan biasanya pemasaran yang pada umumnya kan seperti itu. Nah, baru setelah itu tarif sudah tahu, nanti HJE per batang tahu. Nah, HJE per kemasannya itu tinggalkan aja HJE per batang dikalikan jumlah isinya. Nah, baru kita bisa kan misalnya nih sudah tahu ya berapa totalnya ya. Tinggal dikalikan aja kan, misalnya 12 HJE per batangnya kalikan 12. Nah, baru ketahuan HJE per kemasannya. Dan harus kelipatan 25, Mas Wahyu. 25 ke atas. Oh, iya. Misalnya kalau 12.000 nih, 12.000 kan kelipatan 25. 12.500 atau mungkin 12.150 atau 12.125 itu tergantung perusahaannya. Tapi ada range-nya sesuai dengan peraturannya. Nanti kalau mau tanya SS Mania mau tanya nih, bisa langsung tanya ke admin Bea Cukai. Benar-benar ya. Ada nomornya ya, Bapak? Wah. Ya. Bagus. Jadi garis besarnya, Mas, ya, tarif itu ditentukan oleh kemampuannya produksi dalam setahun. Oh, gitu. Nah, ya. itu ya garis besarnya itu. Jadi kalau dia lebih dari 500 juta per tahun, dia sudah masuk golongan 2. Tarifnya lebih tinggi lagi. Ya. Lebih lebih dari 1 miliar masuk golongan 1. Tarifnya lebih tinggi lagi. Nah, gitu aja garis besarnya, Mas. Soalnya kalau di masyarakat itu ada rokok, wah enak nih. Nah, udah berapa bulan kok naik. Soalnya ternyata produksinya lebih banyak gitu ya. Bukan, kenaikan harga itu memang bisa jadi karena kenaikan tarif. Setiap tahun tarifnya dinaikkan oleh masyarakat oleh pemerintah. Oh, gitu ya. Belum tentu dia naik golongan. Tapi memang setiap tahun ya rata-rata 25% naik. Ya, itu latar belakangnya gini, Mas Wahyu ya. Indonesia ini adalah sebagai salah satu anggota dari WHO. Ya, sudah sepakat ya, seluruh anggota WHO itu sudah sepakat rokok ini harus dihilangkan. Ya. Caranya, Mas, tarifnya tiap tahun naik. Ya, diharapkan suatu ketika nanti harganya sudah nggak bisa terjangkau oleh masyarakat. Ya, jadi secara alamiah punah rokok itu. Ya, jadi kenapa harus dibegitukan, Mas? Karena sudah terbukti rokok ini sangat merusak. Ya, penyebab utama kanker, serangan jantung, stroke. Nah, itu tertuduhnya rokok. Nah, gitu, Mas. Ya, agar masyarakat dan seluruh SS Mania tahu sampai dengan saat ini hanya 3 jenis barang yang dikenakan cukai, yang wajib cukai di negara kita ini. Yang pertama seperti kita sudah ketahui bersama itu adalah hasil tembakau. Ya, hasil tembakau ini bisa rokok, sigaret kretek mesin, sigaret kretek tangan, rokok putih, kelembak menyan juga masuk, Mas. Oh, kelembak menyan, SPM, cerutu, nah itu semua barang-barang wajib cukai. Kalau vapor itu masuk nggak? Masuk, itu baru-baru saja, ya 2 tahun terakhir. Nah, itu ada PMK-nya tersendiri. Itu vapor itu cairannya itu adalah produk dari tembakau. Cairannya masuk. Ya. Tapi banyak rasa gitu ya.
Iya, itu ditambah beras saja. Tapi itu Kecanggihan ya, sekarang gitu. Oke. itu hasil dari tanaman tembakau itu, Mas. Yang kedua setelah hasil tembakau adalah minuman mengandung etil alkohol. Itu ada kadar tertentu, kadar alkohol tertentu, 90% ke atas itu wajib cukai. Ya, jadi kalau masyarakat SS Mania melihat ada botol minuman keras yang tidak ada pita cukainya, itu laporkan ke kami. Ya. Ilegal berarti itu, Pak. Ya, dan cukainya sangat tinggi, lebih dari 50%. Ya. Karena sifatnya sangat merusak, ya. Yang ketiga adalah bahan membuat alkohol, etil alkohol. Ya, jadi pabrik minumannya wajib cukai, pabrik etil alkoholnya juga adalah objek cukai juga. Jadi sementara hanya 3 itu, Mas, barang di Indonesia ini yang wajib cukai. Wajib cukai. Tapi memang ke depan ada sudah direncanakan, ya, mungkin sebentar lagi launching, ya, peraturan dari Menteri Keuangan atau peraturan Presiden mungkin malah, ya, menambah objek cukai di negara kita, Mas. Yang sudah hampir pasti itu produk kemasan plastik, ya, itu nanti wajib cukai sebentar lagi. Kenapa kok bisa kena cukai itu? Ya, karena dampak apanya? Karena sifatnya itu merusak lingkungan. Ya. Kalau rokok, alkohol kan merusak kesehatan. Nah, ini merusak lingkungan. Ya, juga barang-barang yang setipe dengan plastik ini juga direncanakan juga kena cukai, seperti aki mobil. Ya, itu direncanakan kita kena cukai juga, Mas. Itu karena dampaknya ke lingkungan, Pak, ya. Jadi nanti dipilah, oh ini barang yang berdampak ke lingkungan, ini berdampaknya ke manusia gitu ya. Tidak lama lagi itu. Oke. Oke, luar biasa. Nah, kembali ke Pak Bestia nih, Pak Bestia. Ini masalah tarif dan ini, Pak, ya. Pak Bestia, kalau tarif seandainya sudah terlihat ya dari tarif, rokok ini karena mereka produksinya berapa ribu atau berapa ratus gitu ya. Dari tarif itu sendiri beda nggak, Pak? Ada beda nggak dari tarif merek, tarif dari rokoknya sendiri, dan kan ada dari rokok itu produk satu, ini banyak produk gitu, Pak. Seperti itu, Pak. Pada dasarnya untuk tarif ini kaitannya sama jenis. Jenis. SKT atau SKM gitu ya, atau SPT gitu kan. Nggak bisa dibulatkan, produk ini nanti sama. Enggak, karena jumlah seperti yang dijelaskan Pak Aku tadi, ada yang namanya golongan. Meskipun SKT golongan 3, nanti itu kan tarifnya berbeda. Nah, kalau yang paling rendah ini 110 SKT itu. Sedangkan kalau SKM paling rendah itu Rp525 per batang. Nah, jadi kalau kita dasar penetapan tarifnya itu adalah yang pertama pasti dari yang simpel-simpelnya Anda dulu. Pertama kita cek dulu kelengkapan dokumennya kalau untuk pengajuannya. Yang kedua ada, kalau sudah lengkap nih, kita lihat kebenaran dokumennya. Nah, nanti kita cek berdasarkan permohonannya SKT nih. SKT jumlahnya 12, dia golongannya misalnya golongan 3, berarti kan udah jelas 110. Nanti ditentukan HJE-nya misalnya 1000. Misal contoh ya. Ini misalnya HJE per batangnya itu Rp1.000. Nanti yang diajukan adalah 20. Ya nanti kan berarti tinggal 1000 dikalikan 20, itu nanti harga jual ecerannya per kemasan. Iya. Saya kira ini, Pak, satu pengusaha rokok ya, itu kan banyak ini, Pak, aku banyak Mas Bastian merek. Ini anggaplah mereknya produknya ini, B produknya ini gitu. Gitu. Apa sama nggak tarifnya? Kalau tarif selama jenisnya sama, SKT itu sama, tapi ada ketentuan begini, Mas Wahyu. Jadi ini dalam satu perusahaan nih, kalau sudah punya merek, misalnya dia punya merek A merah, terus mau dia bikin A hijau, wah, jadi merek ya. B misalnya, intermezzo. Misalnya B merah sama dia sudah mengajukan misalnya tarif HJE-nya 1000. Ada ketentuan di mana dia pengajuannya tidak boleh rendah dari yang sebelumnya.
selama merek sebelumnya itu aktif. Jadi kalau misalnya dia sudah merek A hijau, terus 1000, terus dia mau bikin merek lagi nih, mau versi lain, A merah misalnya gitu ya. Ini ada promo, ada produk dari ini nih. Nanti dia baru, betul kan? Misal ada permintaan nih, coba dong varian baru gitu kan. Nanti pengajuan tarifnya itu melihat database. Jadi merek apa, misalnya sama-sama SKT ini, nanti ngelihat merek yang sebelumnya, Mas. Jadi pengajuan tarifnya tidak boleh lebih rendah dari yang pernah diajukan sebelumnya selama tarif itu belum habis masa kadaluarsanya. Nah, gitu. Baru setelah nih mendapat penetapan merek, baru nih pengusaha bisa memesan pita cukai. Gitu, Mas Wahyu. Sampai di level itu banyak yang kebingungan atau banyak yang pas gagal nggak? Kalau namanya yang izinnya. Kalau masalah perizinan ini kan pasti kita satu informasi ya di admin layanan informasi Bea Cukai Madura itu sangat oke. Kalau mau ditanya sekarang, mau tanya peraturan, Pak saya mau bikin perusahaan rokok, apa aja persyaratannya, nanti tek nanti dikasih. Nah jadi tinggal pengusahanya aja mengisi sesuai dengan ketentuan. Nanti bisa konsul lagi, Pak kalau saya tanya seperti ini kira-kira benar nggak ya gitu. Nah kalau biasanya nih, kalau misalnya ditolak, wajar dong. Kalau misalnya ada yang salah, ya tentu aja kami tolak. Nih stop dulu nih Pak Bestian, nih kita angkat telepon dulu nih Pak Aku. Ya halo, selamat siang, assalamualaikum. Iya, dengan Ibu siapa ini? Dengan Ibu Novi. Pengusaha rokok, Bu? Pengusaha rokok apa hanya mau bikin usaha rokok? Oh, mau bikin usaha rokok ini, Pak. Oh, iya deh. Pertanyaannya apa ini, Bu Novi? Bu Novi sendiri di mana, Bu? Bu Novi sendiri? Bu Novi di mana daerahnya, Bu, ini, Bu? Bu Novi sendiri di mana ini? Oh, Permata. Ya, oke. Ya, monggo silakan pertanyaannya, Bu Novi. Saya mau tanya Pak ya, kalau usaha baru bidang rokok, apa dapat keringanan tarif cukai? Itu saja Pak ya, terima kasih. Ya terima kasih Bu Novi di Permata. Iya, ini menanyakan kalau usaha baru di bidang rokok apa tarifnya beda gitu. Seperti itu. Terima kasih ya Bu Novi ya, di Permata. Pertanyaannya bagus Bu, apakah pengusaha baru ada keringanan tarif? Ya, kalau untuk pengusaha baru otomatis Bu Novi ya, dia masuk golongan 3. Golongan 3 itu tarifnya paling rendah Bu Novi ya. Hanya Rp110 per batang ya. Bandingkan dengan pengusaha yang sudah besar bisa 8 kali lipatnya ya. Jadi itu adalah keringanan yang diberikan pemerintah kepada pengusaha baru ya. Jadi Ibu jangan ragu-ragu Bu untuk mengajukan izin kepada kami ya. Lebih baik berusaha dengan legal ya, tidak takut-takut, tidak deg-degan, bisa tidur nyenyak ya, Bu Novi. Atau kalau mau bimbingan ini bisa langsung ke Bea Cukai Madura Ibu. Ya. Oke. Nah, seberapa lama pas dapat EPP BKC ini, Pak? Janji layanan kita ya, kalau untuk pemeriksaan fisiknya tadi Pemlab itu paling lama 5 hari kerja, Mas. 5 hari kerja. Ya, paling lama. Tapi untuk izin NPP BKC sendiri paling lama 3 hari kerja sudah harus terbit. Ya, kalau benar, kalau memenuhi syarat ya. Gitu ya. Kalau nggak memenuhi syarat ya diulang lagi. Diperbaiki apa yang menjadi kekurangan, yang rekomendasi dari petugas Bea Cukai apa diperbaiki. Lewat online juga bisa ya, Pak? Bisa, sekarang bisa. Sekarang bisa. Semua online bisa. Oke. Bisa. Jadi tak harus ke Pamekasan gitu ya. Online dulu, nanti kalau seandainya memang butuh langsung mengunjungi di kantor Pamekasan. Oke. Mungkin siapa lagi nih sesmannya yang pengen aja bertanya di acara siang hari ini yang mengangkat tema dengan legal itu mudah. Ya, jadi hanya kita saja yang mempersulit ya.
Kan sudah diterangin sama Pak Aku, oh, seperti ini loh. Oh iya ya. Sama Pak Bastian, oh tarifnya kayak gini, prosedurnya kayak gini. Oh, kalau memang masih nggak mau berarti setengah-setengah usahanya. Atau pengen pengen punya keuntungan yang memang itu kurang barokah. Seperti itu. Oke, wow, ini karena waktunya udah mau habis nih, tinggal 10 menit lagi. Oke, masih kami tunggu ya kebersamaannya di via telepon di 082 333 906 809. Oke, kita kembali lagi ke Pak Aku. Nah, Pak Aku, untuk para mereka pengusaha yang minta izin, kadang kan masyarakat kita ada yang setengah-setengah, ada yang bingung. Ada sosialisasi tersendiri nggak dari Bea Cukai selama menerapkan tentang izin itu, Bapak? Ya, terima kasih Mas Wahyu, ini pertanyaan bagus ya. Kami di Bea Cukai ini punya 2 strategi, Mas, untuk pemberantasan rokok ilegal ini. Iya. Strategi yang pertama itu adalah strategi preventif namanya ya. Preventif itu berarti kita sebelum kejadian kita usahakan tidak terjadi gitu. Oh, ya. Iya. Itu dalam bentuk sosialisasi ya. Termasuk acara kita saat ini adalah bentuk sosialisasi. Kita menyadarkan ke masyarakat bahwa membuat rokok ilegal itu salah. Ya. Itu sosialisasi ke semua segmen masyarakat, Mas Wahyu. Ya, kita sudah menyasar ke semua kecamatan di Madura ini, semua sudah kita sasar. Ke pesantren-pesantren, sekolah, nelayan, petani, semua kita sudah adakan sosialisasi tentang peraturan cukai ini. Nah, itu luar pulau loh, Pak. Iya. Dan ya bahkan di pulau-pulau di luar pulau utama Madura ya, sudah kita datang. Kayak Sumenep gitu ya. Ya, sudah. Nah, itu strategi pertama. Ya, itu adalah preventif. Strategi kedua represif. Ya, kalau sudah represif ini namanya ya tangkap, proses. Benar. Tangkap, proses, sampai dengan hari ini kita sudah pidanakan 6 orang, Mas Wahyu. 6 orang kita pidana sampai masuk penjara ya. Dari perusahaan-perusahaan itu, Pak ya? Iya, yang membuat rokok yang menyalahi ketentuan. Dan untuk batangnya sendiri setiap tahun kita sudah 12 juta batang ya. Yang sudah disita, Pak ya? Disita dan dimusnahkan. Ya, nanti akhir bulan Oktober ini kita adakan pemusnahan lagi sekitar 6 juta batang ya. Akhir Oktober ini, Pak? Ya, hari Jumat. Tanggal berapa, Mas? Tanggal hari Jumat minggu terakhir. Hari Jumat 29. 29 ya. Nanti Mas Wahyu kalau mau kita undang. Oke, ya. Teman-teman kameramen juga nanti bisa ya, ke TPA di TPA di Pamekasan ya, tempat pembuangan akhir. Kita timbun di situ rokok-rokok ilegal ini. Ya. Oke. Nah, karena waktunya sudah mendekati habis. Habis katanya. Nih mau selesai nih assessment-nya. Nih ada pesan-pesan apa saja nih Pak Aku dan Pak Bestian, khususnya untuk pengusaha dan masyarakat itu sendiri. Ya, makasih Mas Bestia. Kami dari Mas Wahyu ya, sorry. Ya, kami dari kantor Bea Cukai Madura tidak henti-hentinya menghimbau kepada masyarakat untuk taat kepada peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, terutama di industri hasil tembakau ini. Buatlah rokok dengan legal. Ya, karena kalau tidak legal tidak menyumbang apa-apa kepada negara, hanya menyumbang penyakit ya. Ya, terima kasih Mas Wahyu. Ditambahin Pak. Sebagai tambahan ini, semua pelayanan di Bea Cukai itu 0 rupiah, jadi gratis tanpa biaya. Silakan bagi para SS Mania yang ingin mendaftarkan, ingin punya NPBKC atau mau cuman sekedar ngopi-ngopi, datang aja ke Bea Cukai Madura, kami akan sambut. Tanpa gratis Pak ya untuk izin ini ya? Gratis, insya Allah gratis. Oke, ya mungkin masyarakat bisa langsung mendengar dan mungkin tergugah hatinya dengan acara siang hari ini. Oke, sekian dulu, terima kasih Pak Aku, terima kasih Pak Bestian sudah hadir dan sudah memberikan penyerahan khususnya untuk masyarakat Sampang di siang hari ini. Dan baik pendengar SS Mania, sampai di sini dulu bincang santai kita bersama Bapak Kepala Seksi Pelayanan Cukai Madura dan staf pelayanan kantor Bea Cukai Madura. Saya Wahyu bertugas undur pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembangkan ekonomi pariwisata.
Menteri Bisnis dan Industri Kreatif.